Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Berjumpa lagi bersama kami dalam acara Bincang Quran. Sahabat-sahabat sekalian, telah kita ketahui di segmen sebelumnya bahwa Al-Quran merupakan mukjizat yang paling agung, mukjizat yang paling besar di antara mukjizat-mukjizat yang lain. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran ini menjadi mukjizat yang paling besar, yang paling agung, a'zamul mukjizat, karena Al-Quran ini akan selalu sesuai, sholihun li kulli zaman wa makan, akan selalu sesuai dengan zaman dan tempatnya, dimanapun dan kapan akan selalu sesuai. Bukti bahwa Al-Quran ini akan selalu sesuai dengan keadaan zaman maupun tempat, yakni ada kemujizatan Al-Quran yang sifatnya kemujizatan ilmiah. Kemarin kita sudah bahas, yakni yang pertama adanya isyarat mengenai teori proses penciptaan alam semesta ini, yakni yang pada ilmu modern kita kenal sebagai dengan teori Big Bang, lentuman yang besar. Sebelumnya telah diisyaratkan dalam Al-Quran jauh-jauh hari. Selain itu, kemujizatan Al-Quran yang berupa kemujizatan ilmiah ini juga diisyaratkan Al-Quran mengenai berpasang-pasangannya segala sesuatu. Dahulu orang-orang itu percaya, meyakini bahwa yang berpasangan itu hanya berasal dari dua jenis, yakni manusia dan hewan. Berpasangan-pasangan antara laki-laki dan perempuan, jantan dan betina. Hanya dua jenis itu saja, manusia dan hewan. Tetapi Al-Quran mengisyaratkan bahwasanya yang berpasang-pasangan itu tidak hanya dua jenis itu, tetapi semuanya, fi kulli syai', di setiap sesuatu, segala sesuatunya itu ada pasang-pasangannya. Maka ketika ilmu modern itu datang, mereka menemukan bahwasanya yang berpasang-pasangan itu ternyata ditemukan juga pada tumbuh-tumbuhan dan ditemukan juga pada benda-benda keras. Dan itu seperti halnya yang ada pada manusia dan hewan, yakni seperti halnya laki-laki dan perempuan pasang-pasangannya. Bahkan sampai pada listrik saja memiliki pasangan, ada min, ada plus. Di alat-alat, misalnya benda-benda yang padat, yang keras, ada garpu, ada sendok, dan lain sebagainya. Celana dan pakaian, ada sarung dan koko, merupakan pasang-pasangan dari benda. Dan itu sudah diisyaratkan Al-Quran jauh-jauh hari sebelum teori modern ini muncul, yakni diisyaratkan Al-Quran dalam surat Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Juga diterangkan termaktub dalam surat Asy-Syu'ara ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaru ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Juga dalam surat Yasin ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ketika ayat itu menjadikan dasar yang mengisyaratkan bahwa Al-Quran telah
telah mengungkapkan bahwasanya yang berpasang-pasangan itu tidak hanya terjadi pada dua jenis saja, yakni terjadi pada semua hal. Wa min kulli syai'in, yang paling jelas surat Az-Zariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in, dan dari semua segala sesuatu, khalaqna, kami jadikan zaujaini, berpasang-pasangan. Jelas. Ini ayat yang paling jelas disebutkan oleh Al-Quran. Min kulli syai', seluruh sesuatu, segala sesuatu itu diciptakan berpasang-pasangan. Pada surat As-Su'ara ayat 7, kam ambatna fiha min kulli zawjin karim, awalam yaru ilal ardh, di bumi, apa kalian tidak melihat di bumi kami tumbuhkan dari bumi min kulli zawjin, dari setiap pasangan. Itu menjadi tanda bahwasanya Al-Quran merupakan mukjizat yang paling agung. Al-Quran dapat mengungkap apa yang belum terungkap pada masa itu, karena pada masa itu tentu ilmu dan teknologi kurang memadai. Akan tetapi Al-Quran menampakkannya di masa yang akan datang. Mukjizat itu, apa yang telah diisyaratkan Al-Quran, ditampakkan oleh Allah di masa kemudian. Pelajaran yang dapat kita ambil bahwasanya kemukjizatan yang ada dalam Al-Quran, semua itu tidak lain dan tidak bukan menunjukkan kebesaran Allah, kedikdayaan Allah. Karena Al-Quran ini termasuk kalamullah, menunjukkan Al-Quran ini bukan buatan manusia, tapi murni kalam ilahi. Sekian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.